Salam Kafirim, Brukim Habaim, sahabat Salom, Brukim Habaim, sahabat Salom, selamat datang di dalam layanan sahabat siur untuk Parasat pada pekan ini, yaitu Parasat Naso bersama saya More Arye dari Kehillat Ori Indonesia dan Kehillat Ori Singapura, dan bersama Kafirim semua di seluruh tanah air Indonesia, seluruh member dari Kehillat Ori Indonesia dimanapun Kafirim berada, dan juga teman-teman yang mengikuti secara live streaming baik itu dari YouTube ataupun dari Facebook. Dimanapun teman-teman berada, kita akan bersama-sama belajar Parasat Naso. Sebelum kita memulai proses pembelajaran parasha ini, mari kita ucapkan berkat sebelum belajar parasha, yaitu Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam asher kidetsanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam merit dari Masiah kita Yesua, kita sama-sama katakan amin ve amin. Baik Haverim, pada sore hari ini sahabat siur kita lakukan secara premier di YouTube, dan saya tidak bisa hadir untuk berdiskusi langsung, tetapi jika ada kesempatan teman-teman bisa bertanya melalui YouTube ataupun melalui Facebook ataupun melalui grup WA tentang Parasat Naso ini. Baik Haverim, mari kita mulai. Saya akan bagikan di layar siurnya. Parasat Naso. Saat sahabat Sakarit tadi pagi kita sudah melakukan aliyah untuk Parasat Naso. Aliyahnya Torah diambil dari Sefer Bamidbar atau Bilangan 4:21 sampai 7 ayat 89, Haftara dari Softim Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 25, dan Brit Chadasah yang dari Maaseh Haslichim atau Kisah Para Rasul 21 17 sampai 26. Untuk judul siur pada sore hari ini saya berikan judul Magen Kados, atau artinya perisai kudus. Saya tidak akan mengulang poin-poin penting yang sudah selalu kita deklarasikan bersama. Untuk teman-teman ingat, teman-teman bisa mengulangnya lagi dalam sahabat siur Parasat Bamidbar yang lalu ya. Saya akan selalu mengulang-ulang hal itu yang sama. Tapi kita langsung ke materi parasah, yaitu Parasat Naso. Di dalam Sefer Bamidbar atau Bilangan 4 ayat 21 sampai 22 dikatakan, Vaidaber Adonai el Moshe lemor Naso et ros bnei Gerson gamhem levet avotam lemis pechotam. Artinya Adonai berfirman kepada Moshe, angkatlah pemimpin Bnei Gerson berdasarkan rumah-rumah bapak leluhur mereka dan berdasarkan kaum keluarga mereka. Yang menjadi judul parasahnya adalah kata Naso di ayat 22. Naso et ros bnei Gerson, artinya angkatlah et ros bnei Gerson, angkatlah. Ros itu kepala atau pemimpin, bnei Gerson. Kata Naso berasal dari kata Ibrani nasa, yang artinya mengangkat, meninggikan, menanggung, membawa. Kata kerja ini, nasa ini, digunakan hampir sebanyak 600 kali di dalam tanah. Tanah itu singkatan dari Torah, 5 kitab Torah, kemudian huruf N-nya untuk Nevi'im atau kitab para nabi, dan Ketuvim itu untuk semua tulisan termasuk Mazmur, Amsal, dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi judul parasahnya adalah kata nasa, kata kerja nasa, yang artinya mengangkat, meninggikan, menanggung, membawa. Kata yang sama kita temukan di dalam Perjanjian Baru, dalam Brit Chadasah, contohnya di dalam Maaseh Haslichim, Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Di situ dikatakan et ze nise ha Elohim binino lesar ul Moshia latet
tesufa le Israel uslichat ha chataim. Dialah yang telah nise ditinggikan oleh Elohim sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin ul Moshia dan juru selamat. Latet tesufa le Israel, supaya Israel dapat melakukan tesufa uslichat ha chataim dan menerima pengampunan dosa. Kata kerja yang sama, nasa, artinya mengangkat, meninggikan, menanggung, dan membawa. Seperti Masiah Yesua di dalam Brit Hadasa ditinggikan, nise, oleh Elohim sendiri dengan tangan kanannya, bimino, ya, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin, ya, lesar, ya. Lesar berasal dari kata benda sar, yaitu pemimpin atau leader, ya, dan juga ule Moshia menjadi Moshia juru selamat agar Israel dapat kembali, dapat tesufa dan menerima uslichat chataim, pengampunan dosa. Ayat selanjutnya di dalam Roma 11 ayat 18, Rav Saul menuliskan ini. Dikatakan, al titpaer al ha'anafim ve'im titpaer da saata lo tisha et hasores kiim hasores no se otach. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menanggung kamu. Hasores nose otach. Kata kerja nose berasal dari kata Ibrani nasa, mengangkat, meninggikan, menanggung, membawa. Di sini di konteks Roma 11 ayat 18 ini, Rav Saul mengajarkan non-Yahudi jangan bermegah terhadap orang-orang Yahudi. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bukan orang Yahudi yang menopang, bukan non-Yahudi yang menopang Yahudi, melainkan sebaliknya. Orang Yahudi itu melalui agama Yahudi itulah yang menanggung kamu sebagai non-Yahudi. Kemudian di FCIM atau Efesus 4 ayat 32 di situ dikatakan Vihyu tovim is lere'ehu veracha manim venoshim is lechataat akhif ka'asher nasa lachem ha'elohim bamasyah. Tetapi hendaklah kamu baik terhadap yang lain, penuh kemurahan satu sama lainnya dan saling meninggikan, ya. Venoshim, saling meninggikan, saling menanggung, saling mengampuni, saling membawa satu sama lainnya, sebagaimana Elohim di dalam Masiah telah meninggikan, menanggung, mengampuni, dan membawa kamu. Luar biasa kata kerja nasa ini menurut penjelasan Rav Saul di Efesus 4 ayat 32. Nasa artinya mengangkat, meninggikan, menanggung, membawa. Kita kembali ke Bilangan 4 21-22 parasat naso. Vaidaber Adonai el Mose lemor naso et ros bnei Gerson. Adonai berfirman kepada Mose, angkatlah pemimpin bnei Gerson. Kalau teman-teman perhatikan, ya, denahnya di parasat Bamidbar, ya, suku Gerson atau keturunan Gerson ini, ya, berkemah di wilayah barat dari kemah suci. Wilayah barat dari kemah suci. Jadi pintu masuk kemah suci selalu dari wilayah timur, di mana di situ ada keturunan Kohen, yaitu Aharon dan anak-anaknya, kemahnya. Kemudian pintu masuk dari timur, di sebelah barat dari kemah suci itu adalah kaum keturunan Gerson, Leviim, ya. Tugas mereka, suku Gerson, adalah bertugas membawa material-material tenunan dari kemah suci seperti tenda, kemahnya, ya, kulitnya, dan lain-lain.
Dan Torah mengatakan, naso, angkatlah, hormatlah, tanggunglah. Di Parashat Bamidbar yang pekan lalu, di Bilangan 4 ayat 2 dikatakan juga tentang suku Kehat. Ya. Di Bilangan 4 ayat 2 dikatakan, naso et ros bnei Kehat mitoch bnei Levi lemis pechotam levet avotam. Angkatlah pemimpin bnei Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara bnei Levi, dan berdasarkan kaum keluarga mereka, berdasarkan rumah bapak-bapak leluhur mereka. Kehat bertugas membawa semua perabotan kudus dari kemah suci. Dan wilayah kemah mereka ada di selatan dari kemah suci. Jadi keturunan imam dari Aharon dan anak-anaknya ada di pintu timur, di wilayah timur, Gerson di wilayah barat, Kehat di wilayah selatan. Yang membawa perabotan kudus adalah suku dari keturunan Kehat, suku Leviim keturunan Kehat, membawa perabotan kudus kemah suci. Sedangkan Merari di Bilangan 4 ayat 29 dikatakan, Bnei Merari lemis pechotam levet avotam tifkot otam. Bnei Merari menurut kaum keluarga yang ada dalam rumah bapak-bapak leluhur mereka. Perhatikan mereka. Kata-kata di situ dikatakan tifkot otam, perhatikan mereka. Merari bertugas membawa rangka, tali-tali, pasak-pasak dari kemah suci dan berkemah di wilayah utara dari kemah suci. Kalau teman-teman perhatikan, ya, hanya suku Levi dari keturunan Gerson dan Kehat yang diberikan kata naso. Naso, angkatlah. Tetapi kepada suku Leviim keturunan Merari tidak ada kata naso. Jadi penjelasannya begini, kabarin. Selama bangsa Israel ada di padang gurun, ketika saatnya mereka harus berangkat dan relokasi ke suatu tempat berdasarkan tuntunan tiang awan pada waktu siang atau tuntunan tiang api pada waktu malam, maka bangsa Israel harus disassemble dan reassemble. Saya perbaiki ya ini typo. Mohon maaf. Baik. Slicha kabarim. Selama bangsa Israel ada di padang gurun ketika saatnya mereka harus berangkat dan relokasi ke suatu tempat berdasarkan tuntunan tiang awan pada waktu siang atau tuntunan tiang api pada waktu malam, maka bangsa Israel harus disassemble, transport, dan reassemble kembali kemah suci. Jadi harus dibongkar lagi kemah sucinya, kemudian berpindah, membawa semua peralatannya kemah, peralatan baik suci, kemah sucinya, kemudian pasak-pasaknya, kemudian baru dipasak ulang, reassemble kembali kemah sucinya. Itu polanya selama 40 tahun. Tugas ini diberikan kepada suku Levi yang dibagi menjadi 3 bagian sesuai 3 anak laki-laki Levi. Ini juga sebentar ya, saya kembali. Tiga anak laki-laki Levi, yaitu Gerson, Kehat, Merari. Gerson, Kehat, Merari. Di Parashat Bamidbar yang lalu kita sudah membaca bahwa keturunan Kehat bertugas membawa semua perabotan kudus dari kemah suci, Bilangan 4 ayat 2. Karena tugas ini adalah tugas mulia, maka Torah menggunakan kata naso etros bnei Kehat, angkatlah pemimpin bnei Kehat. Hal yang sama berlaku dengan keturunan Gerson yang bertugas membawa material tenunan dari kemah suci, Bilangan 4 ayat 22.
Karena tugas ini adalah tugas mulia juga, maka Torah menggunakan kata naso etros bene Gerson, angkatlah pemimpin bene Gerson. Tetapi keturunan Merari tidak ada kata naso untuk keturunan Merari. Kita tidak menemukan ekspresi yang sama untuk keturunan Merari. Untuk keturunan Merari, Torah mengatakan Bilangan 4:29 hanya mengatakan Bene Merari lemis pechotam levet avotam. Bene Merari menurut kaum keluarga yang ada di dalam rumah bapak-bapak leluhur mereka. Pertanyaannya, mengapa tidak ada kata naso untuk Bene Merari? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengapa? Baik, sekarang jadi lebih jelas. Tidak ada kata naso untuk keturunan Merari. Kita tidak menemukan ekspresi yang sama untuk keturunan Merari. Untuk keturunan Merari, Torah di Bilangan 4:29 hanya mengatakan Bene Merari lemis pechotam levet avotam. Bene Merari menurut kaum keluarga yang ada dalam rumah bapak-bapak leluhur mereka, dan seterusnya. Pertanyaannya, mengapa tidak ada kata naso? Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato mengajarkan sebagai berikut. Di dalam ajaran Hasidik dan Kabbalah, urutan penciptaan dimulai selalu dari kanan. Sisi kanan itu Chesed, sisi kiri Gevurah, dan tengah Rachamim atau Tiferet. Urutan Bene Leviim juga menggambarkan atribut-atribut ini. Gerson di tengah, Rachamim, Tiferet, Kehat di kanan, Chesed, Merari di kiri, Gevurah. Ya, kalau teman-teman rutin mengikuti Sefirat HaOmer dari Pesach ke Hari Raya Shavuot, teman-teman pasti tentunya sudah hafal ya bagaimana diagram Eitz Chaim, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ya. Chesed di kanan, Gevurah di kiri, Tiferet di tengah. Jadi sekarang kita belajar lagi dari Rabbi Moshe Chaim Lusato Ramchal mengajarkan bahwa yang di tengah Tiferet itu adalah Gerson, Kehat di kanan Chesed, Merari di kiri Gevurah. Merari melambangkan Gevurah atau Din dan tinggal di sisi utara kemah suci. Gevurah itu ada disiplin, judgment, pengadilan, itu Merari. Tinggal di sisi utara kemah suci. Mengapa? Karena Hasidut dan Kabbalah mengajarkan bahwa dari utaralah kekuatan Tumah berusaha menginfiltrasi, berusaha melakukan penetrasi terhadap Kedusha. Utara dalam bahasa Ibrani adalah Zavon. Katakan Zavon. Jadi Merari sengaja ditempatkan oleh Hashem di sisi utara sebagai strategi untuk melindungi Kedusha dari serangan Tumah. Untuk dapat melawan Tumah, Merari perlu tetap stationary, tetap diam dan tidak untuk diangkat, tidak untuk naso atau nasa. Apalagi wilayah di padang gurun adalah tempat kekuatan Tumah.
Merari terus-menerus harus memerangi Tumah sehingga mengalami kepahitan. Pahit dalam bahasa Ibrani adalah mar. Dan kata mar ini berhubungan dengan nama Merari. Itu penjelasan Ramchal. Saya ingin mengajak teman-teman fokus ke kata utara yang dalam bahasa Ibraninya adalah Safon, yang adalah sumber dari Tumah. Utara Savon di dalam Keluaran 14 ayat 9, ketika bangsa Israel sedang berjalan keluar dari Mesir, tiba di tepi Laut Merah, dikatakan Vayidvu Mitzraim acharehem vayasigu otam chonim al hayam. Tiba di tepi laut al hayam, kalsus rechef paro ufarasaf vechelo al pihachirot ya lifne Baal Sevon. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot, di depan Lifne atau di hadapan Baal Sevon. Kata Pihahirot berasal dari kata P, artinya mulut atau lubang, dan Khor, jurang. Jadi Pihahirot itu adalah mulut tepi jurang maut, tepi jurang. Baal Sevon artinya adalah Baal itu tuan, Sevon itu utara, tuan utara. Hal yang penting perlu di take note, perlu dicatat adalah dalam tradisi agama Yahudi, sisi utara adalah selalu identik dengan malaikat Samech Mem, Yimach Zemo V'Zikro. Utara selalu berkaitan dengan Tumah atau malaikat Samech Mem. Contoh di dalam Yesayahu atau Yesaya 14:13, di situ dikatakan Ve'ata amarta vil vavcha hasyamaim eleh mima'al lechoch ve'el arim kis'i ve'esef behar moed beyar ketei savon. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang El, Lekoch, VL, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara Savon. Rashi menjelaskan, bintang-bintang El ini adalah Israel, atau semua para kedoshim, rabinikal, para rabanim di Israel. Bukit pertemuan itu berbicara tentang bait suci, utara Baal Sevon atau Tuan Utara, yaitu malaikat Samechme. Itu penjelasan Rashi. Dalam Yesaya 14 ayat 14 selanjutnya di situ dikatakan eleh al bamatei af edameh le Elion. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Rashi mengatakan, aku tidak layak tinggal bersama manusia. Aku akan membuat awan kecil di udara dan tinggal di sana. Targum Yonatan berkata, aku akan naik ke atas semua bangsa. Jadi, mengatasi ketinggian awan-awan artinya malaikat Samech Mem ini bahwa dia akan naik ke atas semua bangsa, mengepalai semua bangsa. Itu penjelasan Rashi. Jadi siapakah Sar atau pemimpin dari semua bangsa-bangsa? Sar tersebut adalah malaikat Samech Mem, malaikat penjaganya Esaf atau Edom. Inilah utara, inilah Tumah tersebut.
Kalau teman-teman memperhatikan penjelasan rasi untuk Yesaya 14 ayat 14, aku akan membuat awan kecil di udara dan tinggal di sana. Ya. Hal yang sama Rav Saul mengatakan dalam FCIM Efesus 6 ayat 11 sampai 20. Di sini dikatakan, Kleinesek Elohim lemaan tuhlu amot neget nikhle hasyatan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan atau Yetzer hara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ki lo im bashar vadam. Kita bukan melawan bashar ataupun dam, bukan melawan daging ataupun darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan, di sini dikatakan dalam bahasa Ibrani, haruchot, roh-roh, haruchot, haraot, asher, bam, romim, roh-roh jahat di tempat tinggi. Sama seperti penjelasan rasi, ya. Aku akan naik ke atas semua awan di udara. Aku akan membuat awan kecil di udara dan tinggal di sana. Targum Yonatan mengatakan, aku akan naik ke atas semua bangsa-bangsa. Rav Saul mengatakan bahwa peperangan kita adalah melawan roh jahat di tempat tinggi. Haruchot haraot asher bam romin. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan emet, kebenaran, dan berbaju zirakan sedek, yang artinya melekat kepada sosok seorang sadik. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan besorah, kepenuhan, melohagoyim, kepenuhan bangsa-bangsa, baik itu bangsa Yahudi maupun bangsa non-Yahudi harus mengalami kepenuhan dua-duanya sehingga dapat memperoleh damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai emunah atau iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dari hasatan ini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu Torat Elohim atau Devar Elohim, Torat Elohim dalam segala tefilah, Sakharit, Mincha, Sakharit, Mincha atau Ma'arif, dan juga Amidah atau Tehinot, permohonan-permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam tefilah, doamu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala kedosim, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, Rav Saul, para rabi Nikal, para rabi, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, perkataan emet, agar dengan keberanian aku memberitakan makna sot atau rahasia dari besorah, sot ha-besorah, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi tumah, kekuatan tumah itu ada di udara, melawan roh-roh jahat di tempat tinggi. Itu penjelasan Rav Saul. Sama juga seperti penjelasan Rasi, bahwa Yesaya 14 ayat 14, malaikat Sameh Mem ini berkuasa di awan-awan dan menjaga semua bangsa di dunia. Inilah malaikat penjaganya Esaf atau Edom yang disebut malaikat Sameh Mem. Hal yang sama juga di dalam Kidung Agung Shir Hashiri 4 ayat 16 itu dikatakan, Uri Savon Uvoi Teman, bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan. Hafihi Gani, bertiuplah dalam kebunku. Yislu Vesamaf, semerbaklah bau rempah-rempahnya. Yavododi Leganuk, semoga kekasihku datang ke kebunnya. Vayochal Pri Megadaf, dan makan buah-buahnya yang lezat. Di ayat ini di Kidung Agung 4 ayat 16, Savon, utara,
Kita lihat dalam konteks zaman sekarang ini, di sebelah utara Israel adalah Hizbullah. Hizbullah itu mendapat kekuatan dari Iran. Kemudian selatan dalam bahasa Ibrani adalah Teman. Teman itu adalah Yaman atau Gaza. Gani kebunku itu adalah Israel. Utara, selatan menyerang Israel. Supaya apa? Supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Besamaf, ya, dalam Hafdalah, ya, dalam berkat keduanya dikatakan bore mine vesamim, ya, rempah-rempahnya supaya wangi. Itu adalah berbicara supaya kita menghasilkan buah-buah yang harum untuk Hashem, agar Israel memberikan wangi-wangian yang harum untuk Hashem. Semoga kekasihku datang ke kebunnya. Itu adalah berbicara tentang Masiah dan makan buah-buahnya yang lezat. Jadi Kidung Agung 4 ayat 16 ini berbicara tentang situasi kondisi yang terjadi sekarang ini. Israel sedang mengalami masa pembentukan agar mengeluarkan bau yang harum sebelum kedatangan Masiah. Tapi kita identifikasikan musuh di utara Safon dan musuh di selatan Teman itu adalah dikontrol oleh malaikat Samehmem itu sendiri. Malaikat menguasai bangsa-bangsa. Gog Umagog. Baal Zephon atau Tuan Utara, kita tahu bahwa utara itu identik dengan malaikat Samehmem. Gog Umagog kalau kita hitung jumlah gematrianya itu 70. 70 itu berbicara tentang 70 bangsa-bangsa non-Yahudi, dan inilah ada disebut sebagai Edom. Semuanya Babilonia, Media Persia, Yunani, Romawi, kekristenan, Ismail, itu semua adalah Edom. Edom adalah kekuatan atau energi spiritual yang ada pada sebuah negara, suatu bangsa, kerajaan, atau pada komunitas, atau pada seseorang yang melarang Yakov mempraktekkan imannya kepada Hashem. Kedua, menolak hak Yakov Israel atas Eret Israel, menolak hak Yakov Israel atas kota Yerusalem, menolak hak Yakov atau Israel atas bukit Bait Suci. Yang ketiga, kekuatan Edom ini membuat Yakov atau Israel tertekan di dalam penindasan, harus mengalami tekanan politik, keamanan, dan kedamaian, ditekan terus. Jadi dengan satu kata, ya, nomor 1 sampai 3 ciri khas Edom itu adalah anti Israel, anti Yakov. Edom adalah anti Yahudi, anti agama Yahudi, anti Judaisme, anti rabinikal, sehingga Edom adalah mereka yang anti dengan Masiahnya Israel. Dan semua itu di empower atau dikuasai atau dikontrol oleh sosok malaikat yang namanya adalah Samehmem atau disebut Baal Zephon, Tuan Utara. Gog itu singkatan dari Goy Vekahal Goyim, atau dengan kata lain persatuan bangsa-bangsa atau perserikatan bangsa-bangsa itu sama dengan Edom, dan dikontrol oleh malaikat Samehmem. Semua ini dijelaskan di dalam buku dari Rabbi Dr. Itzhak Shapira, ya, yang teman-teman bisa pesan melalui website Ahavat Ami, ya, yang berjudul Hamas yang Baru, Kekacauan yang Besar Terorganisasi dan Kedatangan Masiah, Jatuhnya Edom, membuka visi atau menjelaskan visi dari Ovadia. Teman-teman harus memiliki buku ini. Saya berikan kutipan sedikit tentang jatuhnya Edom, menguraikan kode pewahyuan dari Ovadia. Ini saya kutip dari Jatuhnya Edom halaman 115. Kunci rahasia dari nubuat Ovadia terletak pada kata She'erit Gerim, yaitu yang tersisa dari bangsa-bangsa non-Yahudi yang kini menjadi bagian dari rumah Israel. Itu sebabnya, ya, penting bagi kita sebagai non-Yahudi
itu ada di dalam bagian rumah Israel di bawah supervisi seorang rabi Yahudi Mesianik. Jangan sampai terlepas atau memisahkan diri dari rabi Yahudi Mesianik. Ini penting. Kalau di Indonesia ada yang terpisah dengan rabi Yahudi Mesianik dan tidak memiliki supervisi dari rabi-rabi Yahudi, tinggalkan itu. Karena itu mempunyai spiritnya Edom. Seperti yang saya jelaskan di halaman sebelumnya, yaitu yang ini. Edom adalah kekuatan energi spiritual yang ada pada sebuah negara, kerajaan, komunitas, atau pada seseorang yang melarang Judaisme, menolak Israel, membuat Israel atau rabinikal tertekan dalam penindasan anti Yakov, anti Israel, anti Yahudi, anti Judaisme, anti rabinikal, dan akhirnya anti Masiah. Yang paling bahaya adalah yang tipis, yang anti Judaisme atau anti rabinikal ini. Perbedaannya kadang-kadang sulit untuk dilihat. Banyak mata orang tertipu begitu, bahwa sebenarnya spiritnya adalah anti Judaisme. Kunci rahasia dari nubuat Ovadia terletak pada kata She'erit Gerim yang tersisa dari bangsa-bangsa non-Yahudi yang menjadi bagian dari rumah Israel. Mereka diekstrak dari klipot, yaitu kekuatan jahat dari Edom, dan mereka disebut sebagai klipah noga atau klipah yang bercahaya. Karena klipahnya tersisi, neshamanya itu, nitsot-sot tersebut bercahaya. Tujuan dari kitab Ovadia adalah untuk membangkitkan yang tersisa dari Edom, non-Yahudi, untuk memerangi Edom bersama Israel dan Masiah. Jadi kita dipanggil untuk masuk ke rumah Israel untuk melawan Edom, untuk memerangi Edom secara spiritual. Ingat tadi Tuan Utara Baal Zephon yang bertahta di awan-awan. Ingat perkataan Rav Saul, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh penguasa di tempat yang tinggi. Tumah, kekuatan tumah. Ovadia mengerti bahwa sisa-sisa yang berasal dari Edom yang kembali kepada Yakov ini adalah fondasi baru bagi rumah Israel untuk membantu dan menolong rumah Israel untuk memenangkan peperangan terakhir ini, untuk mengakhiri pembuangan di Edom yang telah berlangsung 2000 tahun ini, yang akan mencapai klimaksnya, puncaknya pada kedatangan Masiah. Melalui bangsa-bangsa non-Yahudi yang menjadi klipah noga, menjadi klipah yang bercahaya, maka kejahatan malaikat Sameh Mem ini akan dikalahkan. Dan She'erit Gerim yang tersisa dari bangsa-bangsa non-Yahudi yang kini menjadi bagian dari rumah Israel akan membawa unifikasi nama Hashem. Luar biasa peranannya. Peranan She'erit Gerim ini sangat luar biasa, membawa unifikasi terhadap nama Hashem. Kembalinya non-Yahudi ke dalam rumah Israel itu membawa penyatuan akan nama Hashem. Israel membutuhkan non-Yahudi untuk bisa menjalankan misi ini, menyatukan nama Hashem. Seperti dalam setiap Sacharit, kita selalu akhiri dengan V'ne'emar, Zakaria 14 ayat 9. Ini penjelasan dari Ramat atau Rabbi Mose David Valley, gurunya Ramchal tetapi memutuskan untuk menjadi muridnya Ramchal, yang ditulis oleh Rabbi Dr. Ishak Sapira di buku beliau Fall of Edom, Jatuhnya Edom, halaman 115. Dalam bahasa Rav Saul, She'erit Gerim ini, ya, atau yang tersisa dari bangsa-bangsa non-Yahudi yang kini menjadi bagian dari rumah Israel ini, bahasanya Rav Saul adalah Melo Hagoyim, kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi. Roma 11 ayat 25 situ dikatakan, Kilo achachet mikem achai et hasot, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sot hazeh,
rahasia Sod, ya, bahwa ya pentihyu chachamim be'enechem she Israel ba lidei timtum halef lemik sato at ki yikanesh melohagoyim. Rahasianya apa? Sodnya apa? Bahwa sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai melohagoyim, kepenuhan dari bangsa-bangsa non-Yahudi telah terjadi. Roma 11 ayat 25, kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi, melohagoyim, she'erit gerim. Ini menjadi senjata rahasia untuk menyatukan nama Hashem Veneemar di Zakaria 14 ayat 9. Dalam bahasa Ovadia dikatakan She'erit Gerim itu sebagai zir, yaitu utusan dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Dikatakan di Ovadia 1 ayat 1. Chazon Ovadia Ko Amar Adonai Adonai Le Edom Shemua Samanu Me'et Adonai Fetzir. Penglihatan Ovadia, beginilah firman Tuhan Hashem kepada Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Adonai, seorang utusan zir, utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Bangkitlah, mari kita bangkit memeranginya. Abarbanel menjelaskan bahwa identitas zir ini adalah bangsa-bangsa non-Yahudi yang sudah keluar dari sistem Edom, sistem kekristenan. Edom adalah sistem keromawian, sistem Yunani, sistem Helenisme yang paralel dengan sistem kekristenan. Mereka akan bergabung dengan Israel dan memerangi sistem Edom ini. Sistem ya kabarim ya, bukan individual tapi sistem. Sir atau utusan dari bangsa-bangsa non-Yahudi akan banyak muncul saat masa kesusahan Yakov atau Zarahi le Yakov. Yeremia 30 ayat 7. Kapan masa-masa kesusahan Yakov? Tadi Kidung Agung 4 ayat 16. Utara ya, Baal Zephon, Tuhan utara menyerang, Teman dari selatan menyerang, sehingga Israel mengalami kesusahan dalam perang ini. Sehingga Israel diharapkan memberikan buah-buah beshamim yang harum, wangi-wangian yang harum. Ini disebut sebagai Zarahile Yakov atau masa kesusahan Yakov. Saat ini akan semakin banyak utusan-utusan zirim dari bangsa non-Yahudi untuk masuk ke dalam rumah Israel. Di dalam bahasa Nabi Yesaya, ya, dalam Yeshayahu 66:21 di situ dikatakan vegam mehem ekach lekohanim la leviim amar Adonai. Juga dari antara mereka akan kuambil, yaitu sebagai kohanim dan orang-orang Levi, firman Adonai. Jadi dari She'erit Gerim ini, dari non-Yahudi yang menggabungkan ke rumah Israel ini, Hashem akan mengangkat mereka menjadi kohanim dan juga menjadi Leviim. Ibn Ezra menjelaskan, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi yang sudah menjadi bagian dari rumah Israel yang kembali ke Yerusalem. Ini adalah bangsa-bangsa non-Yahudi yang sudah keluar dari sistem Edom, sistem kekristenan. Edom adalah sistem keromawian yang paralel dengan sistem kekristenan. Yunani, Helenisme, mereka akan bergabung dengan rumah Israel dan memerangi sistem Edom ini, memerangi malaikat penguasanya Edom ini, yaitu Samechmem. Dan pada masa kesusahan Yakov, Zarahile Yakov, akan banyak She'erit Gerim ini, akan banyak non-Yahudi yang masuk ke dalam rumah Israel. Jadi, Magen Kados, perisai kudus kita, sebagai Zir atau sebagai She'erit Gerim, sebagai yang tersisa dari bangsa-bangsa non-Yahudi untuk memerangi Edom, untuk memerangi malaikat Samechmem ini. Perisai kudus kita apa? Satu, emet, kebenaran. Di dalam Sefirat HaOmer, kita sudah belajar bahwa inti sel dari Yesod adalah emet. Emet adalah kebenaran, Yesod adalah fondasi, tokoh dari Yesod adalah Yosef, dan ini berbicara tentang Masiah ben Yosef. Artinya,
Nomor satu, Magen Kados perisai kudus kita adalah Masya ben Yosef. Jangan pernah tinggalkan sosok Rabi Yeshua ben Yosef sebagai Masya ben Yosef, Masya yang menderita. Perisai yang kedua, Sedek, atau melekat ke seorang sadik. Ini prinsip dalam agama Yahudi. Sadik Yesod Olam, bahwa seorang sadik itulah fondasi yang kekal. Tokohnya tidak lain adalah Masya ben Yosef atau Rabi Yeshua ben Yosef. Dan kita berusaha selalu mengejar Sedek Tirdov, kejarlah dari Devarim 16 atau Ulangan 16. Kejarlah kebenaran, kejarlah kita untuk tetap mencari sosok Yeshua di dalam setiap pembacaan Torah. Karakter kita, tingkah laku kita harus juga mencerminkan Sedek, mencerminkan seorang sadik. Perisai yang ketiga, Besorah, kepenuhan atau Melohagoyim, damai sejahtera. Tadi Roma 11 ayat 25. Kita harus berusaha memberitakan kabar baik Besorah tentang bagaimana non-Yahudi mengalami kepenuhan, bisa menjadi She'erit Gerim, bisa menjadi Sir atau utusan. Itulah fungsinya untuk bisa menyatukan nama Hashem di dalam teks Veneemar atau Zakaria 14 ayat 9. Magen Kados atau perisai kudus yang keempat, Emunah. Emunah atau iman itu singkatan dari El Melech Neeman, El Raja yang setia. Jadi apapun situasi kondisinya saat ini, milikilah emunah, iman, bahwa suatu saat nanti dengan masuknya non-Yahudi, nama Hashem akan bersatu kembali. Perisai nomor 5, Magen Kados nomor 5 adalah Torat Elohim. Ya, Torah itu berbicara tentang dua, yaitu Torah Sebiktav tertulis, dan yang kedua Torah Shebal Peh atau oral Torah. Kedua-duanya kita pegang karena itulah tameng kita, perisai kita. Yang keenam, perisai yang keenam, Tefilah, doa. Tefilah Sakarit, Tefilah Mincha, Tefilah Arvit, dan juga semua amidahnya, ya, atau permohonan kita. Dan yang ketujuh, rahasia atau sot dari Besorah. Kita terus berusaha mencari makna mesianik, sosok mesianik, sot di dalam kabar baik. Ini akan yang melindungi kita dari serangan-serangan hasatan, Yetzer hara, ataupun malaikat maut. Karena tiga sosok ini sama, menjadi satu kesatuan. Satan, Yetzer hara, dan malaikat maut itu adalah satu kesatuan. Magen Kados kita seperti suku Merari ada di utara, di mana kekuatan Tuma itu berasal, malaikat Sameh memang berasal, maka perlu dibentengi, dilindungi dengan Emet, Sedek, Besorah, Melohagoyim, Emunah, Torat Elohim, Shebal Peh, dan Sebiktav, Tefilah, Sakarit, Mincha, Arvit, dan Sok. Itulah akhir dari syiur Parasat Naso pada sore hari ini. Saya akan akhiri dengan berkat setelah belajar parasha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten hatorah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan Torat kebenaran dan telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah engkau Adonai, sang pemberi Torah, di dalam merit dari Masya kita Yeshua. Kita sama-sama katakan amin ve amin. Shabbat shalom, Yaser Koach.